Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan materi mata kuliah kita dalam mata kuliah manajemen risiko. Oke, kemarin kita sudah sampai di pembahasan TPS terkait dengan manajemen risiko. Terlebih dahulu saya ingin absen mahasiswa. Ada yang nggak masuk hari ini? Apa? Depan ya. Kortinya. Nanti kita pecat kortinya. Oke, yang pertama di sini Komsar Habib hadir. Muhammad Yasin, mana? Salman Al-Farisi, MD Mawakil, Abdul Aziz, hadir Pak. Fathul, Nur Istiana, Hadir Pak. Mawa, Hadir Pak. Agista, Hadir. Biar Dana Zulfa, Hadir. An-Najwa Aulia, Hadir. Bayi Aulia, Hadir. Bismillah, Hadir Pak. Muhammad apa yang Hadir. Jihan Akbar, Sofatul Badi. Oke, cuma satu ya, berarti yang nggak ada cuma kopinya. Ini belum disebut Pak di belakang. Oh sila ya, sila, Dir ya. Hadir. Belum Pak, Muhammad Syafil Masud. Oke, cuma satu orang berarti yang nggak masuk kopinya. Mungkin ada kesibukan atau belum hadir. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang media pembelajaran manajemen risiko. Oke, media pembelajaran manajemen risiko. Di sini subjudul ini mampu menjelaskan konsep dasar manajemen risiko. Berarti kalian harus mampu menjelaskan tentang konsep dasar manajemen risiko. Capaian mata kuliah yang ingin kita capai di sana agar kita sama-sama memahami dan mengelola secara efektif. Ya, apa itu manajemen risikonya dan lain sebagainya. Kemudian indikatornya di sini dapat mendefinisikan risiko, kemudian menyebutkan tujuan dan prinsip manajemen risiko secara tertulis. Oke, ini mukadimahnya. Ya, ada tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran pasti punya tujuan. Apa tujuannya di sini? Yang pertama menjelaskan pengertian manajemen risiko. Pasti banyak orang yang bertanya, apa itu risiko? Sementara kita udah dengar risiko itu apa, manajemen itu apa. Ya. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis risiko. Kemudian menjelaskan proses manajemen risiko dan yang terakhir memberikan contoh penerapan manajemen risiko. Sebelum itu nanti setelah saya berikan materi, nanti siapa yang belum jelas nanti itu yang ditanyakan, kemudian nanti akan ada tugas dan sebagainya. Ya? Siapa? Oke, kita masuk. Pasti bertanya, apa itu manajemen risiko? Ada yang pernah dengar? Manajemen itu apa? Atau resiko itu apa? Manajemen untuk pengelolaan. Ya, dia resiko itu apa? Resiko. Sekarang kita kita artikan semuanya ya terkait dengan manajemen resiko. Sebenarnya manajemen resiko ini kalau dalam bahasa zamannya ya, di sini manajemen itu ada manajerial ya, atau pemimpinnya, ya, pengelolaannya. Kemudian resiko itu ya resiko apa yang kita baik resiko yang yang baik maupun buruknya, ya. Apa yang kita tuju. Ya. Setiap orang punya resiko baik manajemen, kemudian organisasi, pembangunan atau
Bahkan diri kita sendiri punya resiko. Resiko terhadap memilih sebuah pasangan pun ada resikonya. Ya, itu. Di sini manajemen resiko. Manajemen resiko di sini proses identifikasi, evaluasi dan pengendalian sebuah resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sebuah tujuan organisasi, yang akan mempengaruhi sebuah organisasi itu. Ya. Baik buruknya di sana ada. Resiko sama dengan ketidakpastian, tidak pasti. Hidup kita juga tidak pasti. Itu ketidakpastian. Di sini yang berdampak negatif maupun berdampak positifnya. Ya. Fokusnya di sini ada pencegahan dan mitigasi. Kemudian tujuan utama manajemen resiko itu adalah meminimalkan dampak negatif dari kejadian yang tidak diinginkan sambil memaksimalkan peluang. Proses ini melibatkan identifikasi potensi resiko, kemudian analisis tingkat keparahannya. Kita harus analisis tingkat keparahan manajemen resiko, kemudian seperti pencegahannya, pencegahan untuk resiko itu, kemudian mitigasi, transfer atau penerimaan resiko. Oke, kita lanjut. Oke, di sini jenis-jenis resikonya. Ini jenisnya. Yang pertama ada resiko operasional namanya. Apa itu resiko operasional? Resiko yang terkait dengan proses internal perusahaan, seperti kesalahan manusia, kemudian kegagalan sistem, kemudian gangguan rantai pasokan dan lain sebagainya. Itu termasuk resiko operasional. Kemudian resiko keuangan. Ada resiko keuangan. EP ya, atau money ya. Di sini resiko keuangan adalah resiko yang muncul dari fluktuasi keuangan seperti perubahan suku bunga dan nilai tukar mata uang. Itu sangat berpengaruh terhadap manajemen resikonya. Dia kredit macet atau likuiditas ya. Itu semua adalah resiko keuangan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu resiko pasar. Ya. Resiko pasar di sini ya, itu resiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi harga, perubahan preferensi konsumen atau kompetisi yang ketat dan sebagainya. Ya. Masuk peran juga, termasuk itu sangat berpengaruh terhadap manajemen resiko karena contohnya harga minyak naik, harga minyak dunia naik berpengaruh terhadap manajemen resiko sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada resiko hukum dan kepatuhan. Di mana di sini resiko terkait ke peraturan hukum atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Ada sebuah kebijakan yang akan harus kita patuhi, ya, aturan-aturannya itu yang harus kita patuhi. Kemudian ada resiko strategis. Resiko yang terkait dengan keputusan strategis perusahaan seperti ekspansi bisnis, kemudian diversifikasi produk, kemudian atau masuk ke pasar baru. Setiap pasar baru itu pasti kita akan memiliki sebuah resiko strategisnya di sana. Kemudian resiko reputasi. Di sini resiko reputasi yaitu resiko yang berhubungan dengan citra dan reputasi perusahaan. Isu seperti kontroversi publik, ulasan negatif atau penanganan krisis yang menurut dapat merusak kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Ya, kontroversi. Ya, misalkan nama produk dan sebagainya belum terdaftar halal, misalkan itu ya. Dan identifikasi resiko. Apa itu identifikasi? Ya. Identifikasi resiko adalah langkah pertama dalam manajemen resiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Di sini ada identifikasi resiko yang pertama. Di sini ada review proses bisnis, kemudian wawancara dan survei, kemudian analisis data historis,
observasi lapangan. Oke, cepat ya. Kemudian proses manajemen resiko. Ada beberapa proses yang harus kita lalui dalam manajemen resiko. Yang pertama ada identifikasi resiko, kemudian ada analisis resiko. Identifikasi resiko di sini ada evaluasi, kemudian ada evaluasi resiko, kemudian pengendalian resiko dan monitoring dan review. Oke. Lanjut ke strategi pengelolaan resiko. Strategi pengelolaan resiko. Di sini langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi atau mengurangi atau menghindari sebuah resiko yang dapat mengganggu operasional dan tujuan bisnis. Pengelolaan resiko yang efektif mencakup pemahaman mendalam terhadap jenis resiko, evaluasi dampaknya dan implementasi tindak yang tepat. Berikut adalah strategi. Ada beberapa strategi untuk kita melakukan pengelolaan resiko. Yang pertama itu ada menghindari resiko. Kita harus menghindari, ya. Kalau bisa dihindari, harus kita hindari terkait dengan manajemen resikonya. Kemudian ada mengurangi resiko dan terakhir ada mentransfer resiko. Bukan transfer uang ini ya, tapi mentransfer resiko. Mungkin ada perusahaan besarnya, kita kan ada perusahaan mentransfer ke perusahaan yang lebih besar. Itu termasuk mentransfer resikonya. Ya. Kemudian di sini penjelasannya mengenai tadi ya, menghindari resiko. Di sini strategi ini melibatkan langkah-langkah untuk sepenuhnya menghindari kegiatan atau situasi yang dampak menimbulkan resiko. Kita harus menghindari, seorang manajer itu harus menghindari dampak buruk dari resiko itu. Kemudian mengurangi resiko. Di sini dikenal sebagai mitigasi resiko. Strategi ini berfungsi pada pengurangan kemungkinan atau dampak dari sebuah resiko. Kemudian mentransfer resiko. Dalam strategi ini resiko dipindahkan atau dialihkan ke pihak ketiga seperti perusahaan asuransi atau kontraktor. Oke, lanjut ke analisis resikonya. Di sini analisis resiko itu ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Apa kualitatif? Dampak dan kemungkinan. Kemudian yang kedua, kuantitatif itu adalah program moneter atau uang. Ya. Contoh, salah satu contoh. Banyak sekali contohnya, tapi saya ingin contoh penerapan manajemen risiko. Ini contoh penerapan manajemen risiko. Sebenarnya banyak. Diri kita sendiri pun punya risiko ya. Kemudian organisasi juga punya risiko. Masuk ke kampus ini juga punya risiko. Apa risikonya? Mungkin nanti keterlambatan biaya SPP dan lain sebagainya. Itu ya. Tapi di sini saya ambil contoh proyek konstruksi besar. Atau proyek, misalnya proyek kampus yang dibangun dan lain sebagainya. Apa proyek konstruksi besar ini resikonya apa? Di sana ada keterlambatan, ya, kecelakaan atau cuaca yang berubah-ubah, kemudian keterlambatan pasokan bahan bangunan dan lain sebagainya. Kemudian solusinya di sini ada manajemen proyek, keselamatan dan ya, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen resiko. Oke. Nah, ini sebelum ada yang mungkin yang belum jelas ini ditanyakan. Manajemen resiko sama dengan kunci dari keberhasilan sebuah organisasi. Seorang manajer yang bisa menghandle segala urusan dari perusahaannya pasti akan berhasil dalam sebuah organisasi. Kemudian butuh pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, dukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Itu semua adalah kunci dari manajemen risiko. Yang pertama tadi menjaga risiko, kemudian butuh pendekatan sistematis, kemudian dan dukungan pengambilan sebuah keputusan. Oke, terima kasih. Ya.
Oke, dari penjelasannya tadi mungkin ada yang belum dipahami terkait dengan materi yang tadi. Ada yang mau bertanya terkait sama materi yang tadi belum kita nanti bagi kelompok untuk tugasnya. Ayo yang laki perempuan. Oke. Salman Farisi. Pak, saya akan menanyakan selain proyek besar, apa contoh penerapan manajemen risiko? Oke. Ada lagi? Saya jawab dulu. Proyek besar ya, saya jawab dulu ya. Di sini selain proyek besar adalah risiko sebuah organisasi. Apa risikonya dalam organisasi di sana? Yang pertama mungkin ada yang tidak suka dengan kepemimpinannya dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dari risiko. Misalkan kita memilih pasangan juga sama, misalkan, ya, apa risikonya memilih teman hidup dia, ya, dengan si dia, misalkan, contoh, ya, risikonya diambil orang atau dia tinggal nikah, ya. Itu semua contoh dari risiko. Oke, bisa dipahami sama? Oke, Pak. Banyak sekali hidup kita juga punya risiko, ya. Hidup kita punya risiko. Risikonya apa? Langkah keputusan yang kita ambil benar tidaknya nanti itu adalah penanganan untuk manajemen risikonya. Bagaimana kita mengatur risiko kita untuk kehidupan ke depan. Misalkan mau menikah usia dini, itu risikonya banyak, ya. Itu yang harus kita ambil sebuah keputusan yang harus kita ambil. Selanjutnya apa lagi? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya bagikan kelompoknya ini? Saya Pak, apa contoh resiko operasional dan keuangan? Contoh Apa contoh resiko operasional dan keuangan? Ada lagi dulu biar sekalian saya jawab. Ada perempuan? Gak ada, Pak. Oke. Tadi contoh risiko operasional. Ya. Di sini risiko operasional itu tadi adalah risiko yang terkait dengan proses internal atau sumber daya manusianya. Contohnya di sini apa? Yaitu gangguan sistem IT-nya. Ya, gangguan sistem IT, kemudian human error, kemudian kegagalan rantai pasokan atau supply barang dan sebagainya, itu termasuk risiko sebuah operasional. Dan risiko apa tadi? Keuangan. Risiko keuangan. Di sini risiko yang berkaitan dengan kondisi keuangan yaitu fluktuasi nilai tukar rupiah. Kemudian risiko kredit macet. Misalkan kita kredit ada yang macet dan lain sebagainya. Ya. Kemudian likuiditas rendah. Itu termasuk dalam risiko keuangan, ya. Ada lagi? Tidak ada, ya? Oke, saya akan bagikan kelompoknya nanti untuk pembuatan makalah, ya, terkait dengan manajemen risiko. Nanti tugasnya saya kirim ke wakilnya, ya. Atau sekretaris kopinya mana yang saya bagikan aja kelompok dulu. Tapi satu orang.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 orang. Sudah masuk 16. Berarti berapa orang? Sama-sama berapa? 3 kelompok ya, 5 orang. Atau mau bagi sendiri atau saya yang bagi? Bagi sendiri ya. Nanti dibagi sendiri. Kemudian nama kelompoknya itu diserahkan ke saya seluruh kopinya atau sekretarisnya, sekretaris kopinya. Kemudian nanti untuk penugasan semua itu saya kirim lewat WA dan sebagainya. Ya. Kalau tidak lewat WA berarti email. Ya. Oke. Untuk kita ini ya ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya. Aman semua. Untuk makalahnya saya tunggu 1 minggu ya. Ingat. Nah, minggu depan ya. Untuk kelompok 1 siap-siap langsung presentasi. Kemudian untuk penulisan ingat tulisan makalah itu ya. Pakai tulisan turunan kemudian kertas A4 ya. Apa? 1,5 ya. Ada kiri kanan, ingat ada kiri kanan. Jangan ada nanti ada yang ke Sabang, ada yang ke Merauke tulisannya, ya gitu. Oke, sekian. Mungkin itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.